Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan demonstrasi konseptual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk komik. Assalamualaikum Bu Endang, bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya ada yang sedang dipikirkan. Waalaikumsalam Pak Cici. Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Saya sedang bingung Pak. Apakah saya ini sudah mendidik siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Loh, kenapa Bu Endang berpikir seperti itu? Selama ini yang saya lihat, sebagian besar Bu Endang sudah menerapkan pembelajaran seperti yang tuntunan Ki Hajar Dewantara. Apa benar begitu Pak Cici? Saya kok belum mengerti? Baiklah, akan coba saya jelaskan satu persatu ya Bu. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, antara lain pendidikan berpusat pada anak, pendidik sebagai petani, bermain adalah kodrat anak, trilogi pendidikan, pendidikan budi pengerti, anak belajar menurut kodrat alam, dan kodrat zaman dan kemerdekaan belajar. Setiap hari kita berjumpa dengan anak-anak selalu tersenyum, kemudian berjabat tangan, mengucapkan salam dan menyapa mereka bukan? Ini seperti kita sudah menerapkan apa yang dituturkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kebahagiaan dan keselamatan bagi anak. Benar sekali Pak Cici. Saya sudah melakukannya setiap hari, baik dengan sesama rekan guru maupun dengan siswa. Dengan hal-hal yang sudah kita lakukan tersebut, kita sudah memberikan kebahagiaan dengan suasana yang menyenangkan, juga mengajarkan kepada mereka untuk selalu ramah dan sopan kepada orang lain. Pendidikan diibaratkan sebuah proses persemaian benih-benih tanaman. Siswa sebagai benihnya dan kita sebagai petaninya. Sebagai petani kita menanam, merawat dan menjaga tanaman supaya dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan tanaman yang unggul. Demikian pula dengan pendidikan, kita sebagai pendidik hendaknya selalu mengarahkan, menuntun, membimbing anak didik kita dengan tanpa paksaan dan tanggung jawab, agar anak didik kita bisa menjadi orang yang merdeka, menemukan potensi dan kebahagiaannya. Iya Pak Cici, saya juga selalu berusaha menuntun, mengarahkan dan membimbing mereka dalam kegiatan di sekolah. Saya bertanya, apa yang mereka sukai, mereka inginkan dan apa keinginan mereka nanti ketika dewasa. Selain itu, sekolah kita juga sudah ada program sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hadi. Tadi Bu Endang antara lain ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan minat dan potensi anak. Ada pramuka, olahraga, dan keagamaan. Konsep pendidikan yang lain dari KHD adalah bermain adalah kodrat anak. Maksudnya di sini kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa dengan menyelipkan permainan di setiap pembelajaran. Istilahnya bermain sambil belajar. Iya Pak Cici, saya malah sering mengajak mereka belajar sambil bermain. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Saya mengikuti apa yang diinginkan anak. Memang mereka suka bermain. Alhamdulillah, hampir semua sudah kita laksanakan. Tinggal memperdalam dan memperluas implementasinya dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Pendidikan budi pengerti juga sudah kita terapkan di sekolah loh kita Bu Endang, yaitu pembiasaan yang selalu kita lakukan setiap hari, mulai dari salam, salim, berdoa, disiplin berseragam, disiplin waktu, sholat berjamaah, kerja bakti, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana itu Pak Cici?
Konsep trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya kita sebagai guru harus memberi teladan atau contoh kepada anak didik kita. Misalnya tentang kedisiplinan, kalau anak kita ingin disiplin, maka kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Mulai disiplin waktu, berpakaian, beribadah, dan sebagainya. Dengan sendirinya anak didik akan meniru kita nanti. Selanjutnya adalah ing madya mangunkarsa, yaitu sebagai guru bisa menjadi sosok inspiratif, solutif, inovatif, dan kreatif. Guru bisa menggali dan mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Jadi dengan demikian anak-anak juga akan bersemangat mengikuti pelajaran kita ya Pak Cici. Karena kita selalu mensupport mereka kan ya Pak? Betul sekali Bu Endang. Inspirasi dan motivasi dari kita akan memberikan mereka kekuatan dan semangat sehingga memacu anak untuk lebih giat belajar. Wah, sepertinya memang selama ini saya kurang memberikan motivasi untuk mereka Pak. Sehingga mereka seperti kurang bersemangat dalam belajar. Alhamdulillah, itu berarti Bu Endang sudah merefleksi diri sendiri. Benar sekali Pak Cici, saya jadi merasa bersalah pada anak didik saya. Yang ketiga adalah tutwuri handayani. Artinya, sebagai guru di belakang anak didik, diharapkan bisa memberikan arahan, dorongan, kepercayaan, motivasi kepada siswa kita dalam melaksanakan tugasnya. Tutwuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang. Sehingga sedangkan handayani berarti memberi kebebasan, perhatian, dan bimbingan pada peserta didik atas inisiatif sendiri. Ya Pak, anak didik memang membutuhkan perhatian dan bimbingan, apalagi yang kelas rendah. Wow, menakjubkan sekali. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memang luar biasa ya Pak Cici. Benar sekali Bu Endang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara benar-benar membuat kita sadar arti pendidikan yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja, namun lebih dari itu. Pendidikan harus memerdekakan anak, memberi hak untuk mereka berkembang sesuai dengan potensi dan bakatnya. Kita mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Terima kasih banyak Pak Cici atas penjelasannya tadi. Sekarang pikiran saya menjadi lebih terbuka dalam memahami makna pendidikan yang sebenarnya. Semoga nanti saya bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi dalam kegiatan pembelajaran. Sama-sama Bu Endang, kita sama-sama belajar ya Bu, supaya nanti bisa mendidik siswa kita dengan baik menjadi profil pelajar Pancasila sesuai dengan harapan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.